Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, dimanapun kalian berada pada saat ini. Pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan materi tentang networking fundamental atau dasar-dasar jaringan. Anak-anak sekalian, kalau di pertemuan minggu kemarin kita sudah sampaikan tentang definisi jaringan, tujuan membangun jaringan komputer, kemudian manfaatnya, keuntungan dan kekurangannya. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan dalam sistem komunikasi jaringan. Jaringan komputer itu sama dengan jaringan komunikasi data, sama dengan juga dengan sistem komunikasi. Artinya apa? Bahwa artinya di sini jaringan komputer itu adalah berkutik sekitar antara pemindahan atau pengiriman data atau pengiriman, dan ini merupakan sebuah komunikasi data. Maka jaringan komputer sama dengan jaringan komunikasi data atau bisa juga disebut dengan sistem komunikasi. Nah, syaratnya bagaimana? Minimal antara dua entitas atau dua user. Jadi antara source dan destination, antara pengirim dan penerima. Anak-anak sekalian, bagaimana bentuk gambar analoginya? Kita lihat komunikasi jaringan secara umum. Di sini ada 3 bagian penting, yaitu sumber, sistem sumber, kemudian sistem pengiriman, sistem tujuan. Artinya sumbernya dari mana, dikirim datanya dengan cara seperti apa, dan kemudian si penerimanya di mana. Dalam sebuah komunikasi jaringan ini harus jelas. Komunikasi jaringan secara umum sebagai contoh, sebagai sumber adalah komputer. Kemudian pengirimnya lewat modem, sistemnya lewat telepon umum, diterima oleh modem juga, kemudian dimasukkan ke dalam server. Data yang dikirim dari komputer sampai diterima di server di sini adalah harus sama. Itulah manfaat dari jaringan, yaitu mengirimkan data dengan bentuk komunikasi, dengan bentuk yang sama persis dari pengirim sampai diterimanya. Sebagai contoh ini, sebagai contoh adalah bahwa di sini kita ambil contoh data yang dikirim berupa berbentuk teks. Dari sumber berwujud teks kemudian dirubah menjadi aliran data digital, masuk ke pengirim, transmitter, kemudian dikirimkan dirubah menjadi sinyal analog. Dari sistem di sini kemudian dikirimkan menuju ke penerima. Dari penerima dirubah menjadi data bit lagi dan diterima oleh si penerima menjadi tujuan dalam bentuk teks. Singkatnya, data yang dikirim tadi berbentuk teks, lewat sistem pengiriman harus diterima lagi dalam bentuk teks yang sama antara data pengirim dan data penerima. Sehingga hal ini memerlukan sebuah sistem yang terstruktur dengan baik agar data yang dikirim dengan data yang diterima sama. Kemudian ada berapa jenis jaringan sih di dunia komputer ini? Dilihat dari beberapa sudut, beberapa macam pandangan, ada beberapa macam jaringan komputer. Yang pertama dilihat dari cara penyampaiannya. Satu, broadcast link. Yang kedua, point to point. Broadcast link itu secara singkat adalah dari satu dikirimkan ke banyak. Jadi satu sumber bisa diterima oleh beberapa banyak penerima. Kemudian kalau point to point itu dari satu sumber menuju ke satu penerima, hanya point to point. Kemudian berdasarkan luas area jaringannya. Ini bisa disimpulkan ada 4 macam. Yang pertama adalah local area network, LAN.
Kemudian yang kedua Metropolitan Area Network atau MAN. Yang ketiga Wide Area Network atau WAN, dan yang terakhir adalah Interconnection Network atau disebut dengan internet. Berdasarkan topologinya ada topologi bus, topologi star, topologi ring, dan ada beberapa topologi yang lain. Kemudian berdasarkan protokolnya Ethernet dan token ring. Kemudian berdasarkan arsitekturnya ada jaringan peer-to-peer, ada client server, ada jaringan hybrid. Hybrid itu perpaduan antara peer-to-peer dan client server. Selanjutnya apa? Kita lihat satu persatu. Jenis-jenis jaringan berdasarkan cara penyampaian datanya. Yang pertama adalah broadcast. Broadcast communication. Dari satu titik dikirimkan ke segala arah informasi, disampaikan oleh pengirim, dapat diterima oleh siapa saja yang membutuhkan informasi. Contohnya apa sih? Radio. Radio itu data yang kita kirimkan adalah berbentuk suara. Maka yang menerima pun juga berbentuk suara, dan itu satu penyiar, satu pemancar radio bisa diterima oleh ribuan bahkan jutaan orang. Ini artinya broadcasting, dipancarkan, disebarluaskan. Broadcast itu satu disebarkan ke banyak. Yang kedua adalah point to point. Point to point ini adalah cara penyampaian informasi dari titik ke titik. Informasi yang disampaikan oleh pengirim hanya diberikan kepada satu penerima saja. Contohnya bisa telepon, bisa telex, bisa fax email, pager juga, dan sebagainya. Ya, jadi contoh-contohnya di zaman saat ini sudah bisa dicari banyak sekali. Kemudian jenis jaringan komputer berdasarkan luas jangkauannya. Ada LAN, ada MAN, ada WAN, dan ada internet. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah LAN, Local Area Network. Local Area Network yaitu jaringan komputer lokal yang ruang lingkupnya kecil. Biasanya tidak lebih dari 1 km persegi. Contohnya di gedung sekolah atau perkantoran tersendiri. Jadi misalkan di sekolah ada satu jaringan yang tidak terhubung dengan jaringan di sekolah lain, itu disebut dengan LAN. Dia berdiri sendiri dan di situ belum ada koneksi internet. Ya, kalau sudah ada koneksi internet itu berbeda lagi. Ya, jadi jaringan LAN itu lingkupnya kecil dan biasanya dibuat dalam sebuah area perkantoran atau gedung atau sekolah macam-macam dan digunakan untuk lokal saja. Fasilitas yang didapatkan apa? Resource sharing, pemakaian sumber daya bersama-sama. Contohnya modem fax printer tadinya satu dipakai untuk bersama-sama. Kemudian information sharing, pemakaian data bersama-sama. Ini juga bisa digunakan di LAN. Contoh analogi gambarnya seperti ini. Gambar jaringan LAN. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 PC workstation. Ada 7 user di sini. Kalau bisa dibilang ini user boleh, workstation boleh. Kemudian dihubungkan 7 PC ini dengan sebuah hub, Ethernet hub di sini. Di sini ada Ethernet hub. Pembagi, hub itu pembagi ya. Jadi data yang masuk dari komputer satu ke komputer yang lain lewat hub semua, baru diambil dari komputer masing-masing. Kemudian di sini juga ada satu printer. Nah, fasilitas sharing tadi salah satu printer sharing, itu printer ini itu bisa digunakan dari komputer satu, bisa digunakan dari komputer 2, bisa dioperasikan dari komputer 3, dan sebagainya sampai komputer 7. Dengan fasilitas inilah printer ini bisa digunakan bersama-sama. Itu yang disebut dengan sharing tadi, sharing printer tadi. Nah, bayangkan kalau ini tidak ada jaringan seperti ini, maka komputer 1, workstation 1, kalau harus ngeprint dia harus bawa data ke sini. Dan sebagainya. Komputer 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga seperti itu. Nah, dengan fasilitas data jaringan LAN seperti ini,
Bisa, tidak usah kemana-mana, langsung di print dari komputer masing-masing, tidak usah pindah dari tempat duduk masing-masing. Inilah salah satu keunggulan dari LAN. Kemudian yang kedua adalah MAN. Ini masih tentang tipe jaringan menurut area cakupan jangkauan jaringannya. Yang kedua adalah MAN, Metropolitan Area Network. MAN, Metropolitan Area Network, merupakan jaringan yang meliputi area yang lebih besar. Dengan kata lain, MAN merupakan jaringan LAN dalam lingkup yang lebih besar. Biasanya MAN ini digunakan untuk menghubungkan beberapa buah jaringan kecil dalam lingkungan yang besar. Misalkan di sebuah gedung, satu lokasi perkantoran itu ada beberapa gedung yang berdiri sendiri. Jadi, dan masing-masing gedung tersebut dia punya LAN sendiri. LAN satu dengan yang lain juga bisa terhubung dengan satu tempat-tempat yang lain, itu disebut dengan MAN, Metropolitan Area Network. Bisa juga sudah meliputi antar kota, ini ya sudah disebut dengan antar kota, antar lokasi, antar daerah. Contohnya bank, bisa Bank Mandiri, bisa Bank BCA, bisa BRI atau bank-bank yang lain. Di seluruh wilayah Jakarta atau Bandung bisa terhubung antara satu dengan yang lain. Itu sudah memakai dengan fasilitas jaringan tipe Metropolitan Area Network. Nah, gambar jaringannya analoginya seperti ini, lebih luas ya daripada LAN tadi. Jadi ini sudah meliputi beberapa gedung, kantor pusat, kantor cabang, kantor apa ini, ada kantor pusat, kantor cabang 1, cabang 2. Ini bank 1, bank 2, bank 3, ini satu bank dengan bank yang sama tapi di beberapa daerah yang berbeda. Ini disebut dengan MAN, Metropolitan Area Network. Selanjutnya adalah WAN. WAN ini cakupannya lebih luas lagi daripada MAN. WAN yaitu jaringan yang lingkup geografisnya mencakup area yang sangat luas. Bisa mencakup sebuah negara, bahkan benua. Jaringan ini juga sudah memakai fasilitas satelit, kabel bawah laut, dan media lain sebagai bumbunya. Bisa digunakan antar instansi negara yang sudah maju. Contohnya sebuah bank yang ada di Indonesia bisa melakukan komunikasi atau perhubungan dengan kantor cabang lainnya yang ada di luar negeri, hanya dalam beberapa menit saja. Ini disebut dengan WAN. Analogi gambarnya adalah seperti ini. Ini contoh analogi gambarnya dari WAN. Ada satu penghubung sentral ya, kemudian ada di kota mana-mana banyak, ada di Meksiko, Jakarta, Indonesia, di mana itu banyak sekali, kemudian dihubungkan dalam satu bentuk jaringan. Ini sudah disebut dengan WAN. Yang terakhir adalah Internet Interconnection Network. Menurut cakupan areanya, yang terakhir adalah yang paling luas adalah Interconnection Network. Internet yaitu jaringan komputer yang sangat besar dan memiliki ruang lingkup area yang seluruh dunia cakupannya. Komputer yang ada di seluruh dunia akan saling terhubung pada jaringan internet tanpa dibatasi waktu dan tempat. Ini merupakan gabungan antara LAN, MAN, WAN yang merupakan cakupan yang sangat besar di dunia. Yang sekarang kita pakai itu adalah internet, bisa dipakai di area manapun kalian kita bisa pakai. Jadi saya ulangi, simpulkan bahwa berdasarkan area cakupannya itu yang pertama LAN, itu biasanya jaringan dibuat dalam bentuk ringkas simpel di sebuah gedung tertentu, kemudian juga berfasilitasnya hanya lokal saja. Kemudian LAN berkembang lagi menjadi MAN, Metropolitan Area Network, itu sudah berubah dari gedung lokal-lokal tadi menjadi beberapa gedung yang lain, juga sudah bisa berpindah dihubungkan dengan dalam satu instansi di kota, dalam satu kota beberapa instansi dihubungkan menjadi satu, itu sudah MAN.
Dengan catatan belum ada koneksi internet. Kemudian dilebarkan lagi menjadi WAN. WAN ini sudah cakupannya antar negara, antar kota, sudah sangat luas ini ya WAN. Kemudian WAN lebih berkembang lagi menjadi internet. Kalau internet cakupannya sudah dunia. Itu saja anak-anak, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat penjelasan singkat ini. Walaupun di masa pandemi yang sampai saat ini masih melanda negara kita, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, Allah senantiasa menunjukkan kepada kita jalan agar kita diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.